Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pengawas kecamatan yang sangat saya banggakan terutama di tahapan rekrutmen PPS ini ya. Terkait dengan rencana pengawasan kita terkait dengan seleksi tes tulis yang dilaksanakan serentak nanti di hari Jumat tanggal 6 Januari secara serentak di 5 titik di Kabupaten Pacitan. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme pengawasan seleksi tes tulis ini. Berkaitan dengan itu, sesuai seperti yang sudah kita bahas pada Zoom yang kemarin, silahkan menggunakan AKP yang udah kita bahas dulu. Terkait dengan hasil pengawasannya juga tuangkan dalam form A dan jangan lupa dokumentasinya seperti itu. Untuk surat tugasnya sudah kita email, itu bisa digunakan. Itu memang kita tanggali setelah tahun 2023 ya di bulan Januari. Hal ini terkait dengan kepentingan administrasi di keuangan seperti itu. Nah, hal-hal yang lain yang perlu Bapak Ibu Panwaslu Kecamatan perhatikan di AKP yang sudah kita susun kemarin, yang sudah kita bahas di Zoom itu menunjukkan data secara kuantitatif ya. Itu adalah data-data pengawasan kita secara kuantitatif. Di situ ada angka-angka yang bisa menunjukkan bagaimana proses pelaksanaannya. Tetapi untuk melengkapi data tersebut kita memerlukan data secara kualitatifnya. Jadi kita akan mengukur secara kualitatif bagaimana pelaksanaan secara umum dari tahapan pengumuman rekrutmen PPS sampai dengan seleksi tes tulis. Nah, menggunakan apa? Yaitu angket atau pengisian yang nanti diisi oleh peserta. Linknya sudah saya kirim di grup WA dan juga QR code, di mana QR code itu bisa jenengan cetak dan ditempel di tempat, nanti menggunakan bisa di-scan di situ, itu langsung mengarah ke sini. Jika tidak HP-nya tidak memiliki scanner QR, itu bisa menggunakan Bitly. Dengan Bitly yang sudah saya share juga di grup WA, Bitly angket PPS seperti itu. Itu nanti akan langsung mengarah ke Google Form ini. Di Google Form ini akan ada 3 tampilan layar. Yang pertama adalah data-data umum dari peserta tes, yaitu mulai dari nama, jenis kelamin, nomor WA, kecamatan, dan asal dari kelurahannya. Seperti itu. Kalau sudah diisi, ini ada bisa di next ya. Nah, di layar yang kedua inilah kemudian kita akan mengukur seberapa secara kualitatif pada tahapan pengumuman dan pendaftaran PPS itu. Ini bentuknya adalah opsional, ini bisa diisi atau ketika tidak ada pilihan di sini bisa peserta mengisi media lainnya di mana dia mendapatkan informasi terkait rekrutmen PPS itu. Yang kedua, ini secara kualitatif kita akan mengukur sejauh mana aksesibilitas dari pengumuman itu, tergantung bagaimana peserta menjawab. Nah, yang di sini juga ada beberapa kolom yang tidak harus diisi dan boleh diisi. Artinya, misalnya tanggapan dan masukan terkait rekrutmen, misalnya peserta ada tanggapan bisa diisi. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, juga ada mengukur di form-form yang lainnya. Ini disilahkan nanti untuk peserta untuk bisa mengisi. Nah, setelah sudah diisi semuanya, nanti ketika di tombol klik next, ini ada beberapa yang harus diisi dan yang tidak. Contoh seperti ini. Jadi apakah KPU membuka helpdesk untuk pelayanan, dia harus menjawab setaunya iya atau tidak. Tapi yang lainnya, ini tidak diisi pun tidak apa-apa ketika peserta tidak mau menjawab. Nah, di form yang terakhir, di layar yang terakhir, ini juga untuk mengukur secara kualitatif tahapan pelaksanaan tes tertulis. Mulai dari pengumumannya kemarin dari hasil penelitian administrasi sampai juga dengan materi terkait dengan seleksi tes tulisnya. Nah, jika nanti peserta sudah, silakan di-submit seperti itu. Nah, untuk apa hal ini dilakukan Bapak Ibu semuanya? Ini untuk mengukur secara kualitatif dan melengkapi data pengawasan kita secara kuantitatif. Apakah peserta wajib
mengisi semuanya, tidak. Tetapi ini akan menjadi barometer kita untuk mengukur kinerja kita. Nanti mohon bantuannya dari Panwaslu di masing-masing titik itu, di 5 titik itu. Peserta yang keluar dari ruangan setelah melakukan tes tulis itu diharapkan untuk mengisi ini, Panwaslu kecamatan yang mengarahkan. Tapi kalau peserta tidak mau juga tidak apa-apa. Tetapi semakin banyak yang mengisi itu juga semakin baik. Ini akan kemudian bisa untuk mengukur dan menjadi data kualitatif kita terkait pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPS ini, bagaimana secara kuantitatif dan secara kualitatif seperti itu. Dan semoga saja yang peserta yang mengisi nanti itu kita mendapatkan minimal sampling. Kalau menggunakan samplingnya pada Fairfax Parpol yang kemarin itu menggunakan Reggie dan Morgan. Artinya nanti akan kita hitung berapa minimal populasi sampling dari populasi yang ada seperti itu. Jika ada 600-an orang misalnya populasinya, itu minimal samplingnya sekitar 290-an orang di 5 titik itu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan data itu dari sini, meskipun ini tidak wajib, tetapi saya mohon bantuan dari Panwaslu kecamatan untuk bisa mengarahkan peserta untuk mengisi ini. Dan ini menjadi ukuran kinerja kita, bagaimana kemudian secara kualitatif dan kuantitatif kita bisa mengetahui proses pelaksanaan rekrutmen PPS ini secara umum. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih, mohon perhatiannya terkait dengan proses pengawasan seleksi tes tertulis ini. Selamat bekerja, mari kita bersama-sama kita mengawasi proses ini sehingga nanti ini kita bisa memberikan rekomendasi yang terbaik terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Sekian dari saya, Iqrul Kalam, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.